Halo guys, balik lagi sama gue Ilham di ngomongin saham one on one. Jadi langsung aja ya. Kali ini kita bakalan gosipin atau ngebahas soal banks atau big four-nya banks itu apa aja dan kenapa sih kemarin itu sempat koreksi ya beberapa hari ini cukup dalam dan sampai kapan kira-kira proyeksinya dan apa yang harus kita lakukan? So, kita lanjut aja ya tentang kenapa sih si Banks ini beberapa hari lalu terjadi koreksi. Jadi ada beberapa point of view dari gue pribadi dan gue juga habis baca beberapa artikel, terus gue coba simplify kira-kira apa saja faktor-faktor yang terjadi dan kita harus ngapain. Oke, yang pertama itu jadi memang salah satu hal ini secara makro dan fundamental serta fenomena yang terjadi ya. Kalian tahu kan di akhir-akhir ini yang pertama faktor pertama yaitu sidang MK semakin memanas ya kan. Dari paslon nomor sekian menggugat paslon nomor sekian. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika sidang sedang memanas, terus ibaratnya ini kan bukan ngomongin soal RT atau RW aja ya, tapi ngomongin negara walaupun masalah strukturisasi RT RW pun bisa jadi satu hal yang ada konflik. Tapi kalau menyangkut soal negara itu nggak cuman sekelompok orang, tapi ya se-Indonesia mungkin bahkan dunia gitu. Dunia melihat bahwa ada apa nih di Indonesia lagi sidang-sidangan dan sebagainya macamnya. Dan beberapa pihak menganggap bahwa hal ini tuh sah-sah saja gitu memiliki hak untuk menggugat satu sama lain atas yang katanya ada ketidakadilan atau ya kalian bisa nilai sendirilah gitu. Tapi overall gue berdoa bahwa hal itu semoga berjalan dengan lancar apapun hasilnya itu juga bisa bermanfaat untuk Indonesia ke depannya. Jadi memang dampak dari MK tersebut atau fenomena yang terjadi itu membuat para investor cenderung wait and see dan sampai kapan nih kira-kira ya kan kelarnya sampai kapan dampak negatifnya atau cenderung negatif di market tuh sampai kapan itu yang lagi ditunggu para investor. Itu yang pertama. Yang kedua pembagian dividen perusahaan ya kan. Jadi beberapa waktu yang lalu memang di Twitter pun karena gue termasuk yang cukup aktif mulai aktif di Twitter ya. Gue ngelihat bahwa ya ada beberapa akun saham yang share soal dividen gitu. Ada yang baru dapat dividen dari perbankan dan sebagainya macamnya. Tapi sebenarnya tidak hanya perbankan sendiri sih yang ngasih dividen gitu. Emiten-emiten lain juga ngasih dividen. Nah, biasanya kalau misalnya para investor sudah dapat dividen itu biasanya langsung cabut guys, ya kan? Ya entah untuk diversifikasi ke portofolio lainnya kayak reksadana, emas dan sebagainya macamnya atau ya cuman buat jajan gitu. Itu bisa aja dan ketika para investor atau trader hengkang dari market itu relatif membuat market sedikit agak koreksi. Itu yang kedua adalah pembagian dividen. Jadi itu adalah lumrah terjadi. Misalnya tiba-tiba teman-teman sebelum membeli saham gitu, salah satu faktornya apakah saham ini memiliki track record atau histori pembagian dividen dan kalau misalnya tahun 2024 ini kira-kira estimasinya kapan pembagian dividen. Nah, kalian bisa bisa estimasi lah mau belinya kapan gitu dan ketika come date itu sudah terjadi biasanya atau pembagian dividen sudah terjadi biasanya market cenderung turun atau koreksi. Tapi secara overall nanti bakalan gue bahas sih masalah kinerja secara general perbankan ini bagaimana. Jadi hal berikutnya itu pembagian dividen. Kemudian ini menjelang lebaran guys. Terlepas dari apa namanya konflik bukan konflik sih maksudnya hal MK terus abis itu pembagian dividen menjelang lebaran logik aja sih logik aja ibaratnya kita dapat THR dapat gaji terus apalagi dapat dividen
Lebaran ada yang bilang bahwa momen-momen tersebut makin banyak duit yang keluar daripada duit yang masuk, atau banyak keperluan lain, kayak misalnya ada sebagian dari kita yang beli baju baru gitu, atau ya ada salah satu impian yang perlu dicapai gitu kan, membutuhkan duit yang lebih, itu bisa juga. Makanya cenderung atau relatif orang-orang menjelang lebaran itu market agak sepi gitu. Kenapa? Karena duitnya pada diambil-ambilin gitu dari pasar modal untuk masuk kantong. Ya menurut mereka saat inilah cash is king gitu. Jadi ini lumrah terjadi. Kemudian abis itu geopolitik yang sedang terjadi, ya kita tahu itu membuat dolar semakin kuat gitu. Terus orang-orang tuh atau para investor kabur ke, ya tanda kutip kabur ke, cenderung ke dolar gitu. Makanya nggak heran kan emas juga menguat kan. Emas cukup strong akhir-akhir ini ya kan. Gue lupa di level berapa, tapi tipsnya gini, ini tips yang gue dapat dari teman gue sih, gue belajar dari dia juga gitu. Once ketika market sedang baik-baik saja, ya kan, misalnya secara makro atau secara global tidak ada huru hara, maka pasar modal rata-rata cenderung bullish gitu kan. Kayak misalnya pasar saham atau pasar obligasi ya kan, itu cenderung bullish. Sedangkan emas lebih ke arah flat ataupun malah terjadi koreksi. Tapi kalau misalnya eh, lagi huru hara nih secara global ya, maka yang diuntungkan atau yang bisa berpotensi terkena dampak positif yaitu emas dan juga salah satunya dolar gitu kan. Lihat aja emas sekarang, ketika lagi ribut huru hara pasti emas naik. Sebagian besar ya, bukan pasti ya, sebagian besar emas naik. Jadi kita diversifikasi aja. Maksudnya kalau market sedang baik-baik aja ya kita masuk ke pasar modal. Kalau market kayak ya kita bisa diversifikasi ke emas. Kenapa emas? Karena satu, emas itu less volatile ya terhadap pergerakan pasar, walaupun emas juga bisa koreksi loh. Waktu itu sempat kan dari 1 juta per gram turun lagi jadi 600, sekarang udah 1,1 1,2an lagi, balik lagi. Itulah yang menganggap bahwa emas sebagai alternatif lari sementara lah gitu. Tapi ya nggak masalah juga untuk investasi pun. Ada juga kan ya, bisa jadi nih buat teman-teman yang nonton yang habis exit dari pasar modal untuk sementara gitu, entah bagi-bagi THR dan lain-lain, juga ada investasi ke emas fisik gitu. Bisa juga ya. Itu adalah salah satu hal yang bikin IHSG atau khususnya banks itu pada turun. Kemudian habis itu asing di pasar saham itu agak cabut atau net sell sebesar 1,77 triliun dengan rincian 1,17 triliun di pasar reguler, kemudian sebesar 603,98 miliar di pasar tunai dan negosiasi. Ini kalau nggak salah gue ngambilnya dari kontan. Kemudian selama sepekan terakhir hingga kemarin asing di pasar saham mencatatkan net sell sebesar 4,96 triliun. Rinciannya itu 4,90 4, sekian di pasar reguler, dan ada juga net buy itu 8,77 miliar di pasar negosiasi. Ya secara garis besar sih maksudnya ini cukup bikin kita bikin kita berharap bahwa kira-kira kapan nih akan berakhirnya gitu. Nah, faktor yang terakhir sebenarnya koreksi secara teknikal. Nah, ini bakalan kita bahas ya, big four banks-nya itu secara teknikal bagaimana. Nah, kalau secara fundamental yang tadi sempat di awal gue mention bahwa guys, di Indonesia ini ya salah satu sektor yang cukup dilirik atau menjadi ya bisa dibilang pondasi ya. Tapi gue tidak menyatakan bahwa sektor lain tidak bisa menjadi pondasi ya. Maksud gue one of the yang menjadi acuan lah, sektor acuan yaitu perbankan.
which is itu demand-nya banyak gitu. Apalagi kita kalau ngambil duit atau naruh duit, kita masih bergantung sama banks gitu. Secara fundamental ya banks untuk jangka panjang ya itu masih bagus-bagus aja. Nah, secara teknikal, karena mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu bank sudah mengalami rally atau apa ya, kenaikan yang cukup tinggi, jadi wajar-wajar aja. Karena gue berprinsip seperti ini, pasar saham itu dianalogikan sebagai kita seorang manusia itu yang sedang berolahraga. It means ketika kita berlari gitu kan, ya kita kan butuh istirahat guys, ya nggak? Iya dong. Masa pasar saham lu maunya rally terus? Nah itu adalah salah satu mindset yang cukup gua hindari, khususnya mungkin ini saran aja sih bagi pemula, mungkin yang baru masuk pasar saham. Ketika kalian masuk di masa bullish atau di masa rally, kalian menganggap bahwa oh pasar saham adalah pasar yang cukup ya menjanjikan untuk kita berinvestasi atau trading gitu dalam jangka pendek, menengah atau panjang. Tapi once ketika pasar itu koreksi, kalian masa koreksi sih gitu lah. Itu yang harus kalian perbaiki lagi dan kalian apa ya namanya refleksikan lagi bahwa tidak ada yang selalu naik terus, tapi ada zaman-zamannya atau ada masa-masanya itu koreksi ya guys ya. Jadi gue saranin kita harus bersadar diri bahwa terkadang ketika kita masuk pasar modal kita sudah siap untuk menerima profitnya, tapi kita belum siap ketika market sedang koreksi seperti saat ini. Parahnya lagi, sebagian dari kita cenderung menyalahkan market dan membangga-banggakan salah satu instrumen lain. Misalnya lah, kripto kayaknya akhir-akhir ini lagi ATH mulu ya atau all time high mulu. Terus pasar saham lagi jelek. Ya udahlah kayak pasar saham nggak ada gunanya segala macem. Tapi ketika kalian profit di pasar saham, diam-diam aja. Itu maksud gue salah satu orang yang munafik sih. Sorry to say, tapi maksud gue gini, ketika pas ya kripto sekarang juga lagi ada koreksi juga gitu. Jadi walaupun beberapa analis kripto menganggap bahwa ya this is the future apa ya salah satu instrumen keuangan yang bisa berpotensi profit dalam jangka panjangnya, itu nggak masalah juga. Apakah gue membenci kripto? Enggak, gue pernah masuk ke kripto juga pun. Insya Allah kalau misalnya ada rezeki lebih pun gue juga bakalan diversifikasi, karena gue sendiri mendiversifikasikan aset tergantung tujuan finansial dan juga profil risiko gue. Ada yang di reksadana, ada yang di saham, maybe nanti gue masuk lagi ke kripto atau bisa diversifikasi ke emas, ya tergantung gue sendiri gitu. Saran gue jangan mencintai satu instrumen secara berlebihan gitu. Oke, langsung kita kembali aja ke masalah teknikal. Penasaran mungkin teman-teman ada yang megang saham banks juga, tapi ini disclaimer mode on ya, gue bakalan ngebahas bahwa apa yang gue analisis bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan. Kalau kalian menganggap analisis ini adalah sesuatu hal yang menyesatkan ya nggak apa-apa juga, tapi ini yang gue coba sharing pada kalian, semoga bermanfaat. Oke, kita masuk dulu ke trading view-nya. Ini trading view-nya, gue mau ngebahas soal IHSG dulu. Jadi kemarin gue sebenarnya udah gambar ya IHSG dari ini kan resisten sebelumnya, bukan resisten, maksudnya area sideways. Ternyata ini kalau gue di 4H atau 4H, ini kan area sideways-nya, ternyata dia turun lagi. Gue lihat kecenderungan untuk daily sampai mana sih. Nah, menurut point of view gue, IHSG masih ada kecenderungan untuk turun sampai ke level 7100 ya kan. Kalau misalnya tembus lagi dari 7100, ya another expect my projection itu sampai ke level 7000 lah. Level 7000 psikologisnya balik lagi. Tapi gue berharap ya 7100 nggak usah tembus lah, di situ-situ aja. Nah terus kalau itu untuk IHSG, terus gue mau ke sektor finance. Nah sektor finance sendiri pun itu mengalami koreksi. Ini kalau misalnya teman-teman yang udah belajar technical analysis, dia kan sudah breakdown kasarnya. Itu di level
1490 kok sini sih, ini bukan mau Elliott Wave. 1480-an gitu. Kira-kira sampai mana sih Kak? Gue pakai big picture-nya aja, gue coba lihat priority supportnya. Itu ada kecenderungan sektor finance masih cenderung ke arah bawah, itu sampai di level 1430-an. Gue nggak bilang 1437, nanti kalau misalnya 1435 terus balik lagi ngomongnya Kak ini kan katanya 1437, gue nungguin segala macam. Nggak, gue memang metode analisisnya itu lebih cenderung ke area gitu, bukan garis. Ya garis sih bisa juga ya, tergantung teman-teman semua. Oke, kita secara kesimpulan, secara overall, gue masih menganggap bahwa banks untuk beberapa, ya sampai habis lebaran lah, masih ada potensi ke bawah 1430-an. Kita masuk ke Big Four-nya guys ya. Pertama BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Gue mau masuk ke BBNI terlebih dahulu kayaknya. Bentar. Oke. BBNI. Nah ini menarik sih sebenarnya BBNI. BBNI itu sebenarnya saat ini dia berada di area support ya. Walaupun secara sektoral itu masih ada kecenderungan untuk terjadinya penurunan. Ya hopefully kalau misalnya turun nggak jauh-jauh amat dan tidak terdampak terlalu signifikan terhadap saham BBNI. Dan ketika si BBNI ini di area 5.325 sudah ada indikasi kenaikan kembali, teman-teman bisa bisa cicil. Tapi teman-teman harus aware bahwa di level 5.725 ini ada rejection. Nah, di level inilah teman-teman harus melihat apakah si BBNI ini, misalnya ada indikasi di sini, ada indikasi kenaikan di 5.325, apakah mampu menembus 5.725 atau dari 5.725 malah turun kembali ke level 4.800. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang buat teman-teman yang sudah memegang ya, kalau saran gue ya, kalau di bawah pahit-pahitnya 5.250 bisa, kalau misalnya mau di cut loss secara berkala atau cut loss secara overall nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau average down, kita lihat hari ini bagaimana kalau ada indikasi kenaikan bisa average down di level 5.300 sampai 5.350 atau nungguin si BBNI di 4.830. Itu untuk BBNI. Terus kita ke BMRI. Nah, BMRI ini masih ada kecenderungan sampai 6.600, kemudian support keduanya di level 6.150. Balik lagi sih teman-teman, ini banks kurang lebih chartnya hampir mirip-mirip. Intinya kalau misalnya teman-teman punya barang atau punya saham BMRI, ini diperhatikan lagi level-levelnya 6.600 kalau mau average down, dan juga 6.150 kalau mau average down yang kedua. Gitu untuk BMRI. Terus abis BMRI kita ke BBRI. Nah, BBRI ini sebenarnya sudah terjadi ya XABC. Kalau teman-teman yang suka technical analysis, XABC gitu. Apa itu Kak gitu? XA sama dengan BC gitu intinya. Nah, dia sudah break dari diagonal. Gua hapus dulu deh biar bersih ya. Maaf. Break dari diagonal supportnya, jadi nextnya kemana? Nextnya BBRI masih ada punya kecenderungan ke level area 1.400-an ya kan.
Nextnya di level 5.000, pokoknya antara dua inilah teman-teman bisa average down di 5.425 atau 5.000. Nah, buat teman-teman yang belum punya saham Banks atau khususnya BBRI dan pengen beli, maksud gue gini, ketika gue bilang 5.400an average down itu bisa untuk yang punya Banks atau yang belum beli Banks. Tapi balik lagi, jangan ketika nyentuh 5.400 jangan langsung dihajar. Ada indikasi kenaikan dulu nggak? Kalau nggak ada ya ngapain dibeli gitu. Tapi ini balik lagi ya, balik lagi. Kalau misalnya teman-teman beranggapan bahwa gue nggak peduli technical analysis, pokoknya buy aja, ya udah nggak masalah juga. Gue sih fleksibel aja. Saya tidak merugikan orang, hanya menganalisis sebuah saham. Nah, BBCA sebenarnya gue udah gambar karena ada teman gue juga yang nanya soal Banks itu di Discord. Jadi buat teman-teman nih yang mau lihat Discordnya bisa gabung, di klik aja bio Twitter gue. Ini Banks, ini estimasinya atau proyeksinya masih ada kecenderungan turun di area 9.200-an untuk support pertama. Kalau support primary yang kedua di 8.150. Emang agak panjang sih. Bisa sih gue perpendek, ya udah gue hapus dulu deh. Nah, gue hapus dulu. Jadi yang support pertama kecenderungannya di area-area 9.300-an. Kalau area keduanya itu di sini, enggak. Di sekitar sini. 8.675. Pokoknya kalian harus bahasanya bukan wanti-wanti ya. Ketika dia ada indikasi naik, apakah dia bakalan tembus 9.800 atau enggak, atau kalian malahan turun ke bawah lagi. Ya hopefully ke atas ya. Siapa sih yang mau ke bawah ya kan? Terus ditanyakan ini gimana sih cara analisisnya? Nah, kebetulan banget nih teman-teman, gue juga buka kelas private khusus technical analysis. Jadi memang metodenya itu dengan bahasa yang mudah dipahamin. Dan ini metode yang gue sharing adalah metode yang analisis secara simpel ya. Gue tidak memakai banyak indikator, dan gue juga nggak apa-apa juga kalau kalian nyaman pakai indikator kayak Bollinger Bands, MACD, terus apalagi namanya moving average, terus EMA, SMA gitu, terus abis itu Ichimoku, terus cloud dan sebagainya macamnya, volume itu juga nggak masalah juga. Tapi apa yang gue sharing, gue coba simplify aja. Nah, abis itu buat teman-teman semua nih yang penasaran atau yang pengen baru mulai investasi atau trading, teman-teman bisa manfaatin ya video yang ada di link bio gua gitu. Atau ya teman-teman yang pengen penasaran, gue pengen deh buat trading plan otomatis lagi di spreadsheet. Nah, teman-teman juga bisa, gue udah kasih tutornya juga. Itu tinggal diikutin aja kalau misalnya kalian penasaran gimana sih Kak caranya nih, kalian bisa DM gue aja. Itu aja sih paling pesan gue. Ini disclaimer on lagi bahwa apa yang gue analisis, apa yang gue sampaikan itu bisa saja salah gitu dan tidak sesuai dengan tujuan investasi kalian. So gue paling ingetin gini sih, buat teman-teman yang baru mulai, nggak apa-apa mulai aja dulu. Hashtag 1 lot dulu ya kan, karena 1000 lot tanpa 1 lot itu nggak jadi 1000. Jangan pernah minder ya. Pokoknya gue juga masih beli saham 1 lot doang kok gitu. Itu aja buat teman-teman yang sudah berpengalaman, ini sebagai reminder. Semoga bermanfaat, dan pantengin terus sosial media ngomongin saham one on one. Doain channel ini terus berkembang serta bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube ini. Gue Ilham, sampai ketemu di episode berikutnya. Oh iya, kalau misalnya ada saran mau ngebahas apa, langsung aja ya. Atau misalnya mau ikut kelas technical analysis dan materinya apa, langsung tulis di kolom komen. Bye bye.